Gimana, Alifi? Ta'allamil Gimana, Alifi? ilma. Oke. Mohon maaf Ustaz, masih di mute sepertinya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran Mas Tahlis ya? Jelas Ustaz, jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-imam asy-syaikh al-imam asy-syarif al-himam al-alim ar-rabbani wal arif billah as-samadani Abi Muhammad Maulana At-Tihami Gunun al-Idrisi al-Hasani fi kitab Qurratul Uyun bi syarhi Nadwi Ibni Yamun nafanallahu bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa asrari sairi sholihina amin. Ila angqala sampai di halaman 11. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus salihatu. Kemarin kita sudah membahas tentang motivasi anjuran untuk menikah, tentang keutamaan bagi orang yang menikah. Dikatakan kemarin bahwa rak'atani minal mut'ahil khairun min ithnataini wa tamanina rak'atan. 2 rakaat yang dilakukan oleh orang yang sudah berkeluarga itu lebih utama dari 82 rakaat yang dilakukan oleh orang yang belum menikah atau orang yang menjomblo. Dan sekarang kita akan membahas tentang wanita, siapakah wanita yang layak atau pantas untuk kita nikahi.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad mengatakan ad-dunya mata'un. Dunia itu adalah perhiasan. Dunia itu adalah perhiasan. Wa khairu mata'iha, dan adapun paling baiknya perhiasan dunia, al-mar'atus sholihatu, adalah wanita yang solehah. Dunia ini itu kan penuh dengan pernak-pernik, penuh dengan fasilitas duniawi, penuh dengan keindahan-keindahan, baik yang berbentuk fisik ataupun yang non fisik yang bisa kita rasakan. Itu semuanya adalah mata, itu adalah perhiasan semuanya. Tapi sebaik-baiknya perhiasan itu adalah al-mar'atus sholihah, adalah wanita yang solehah. Ada sifat di sini as-sholihah, hanya wanita-wanita yang solehah. Kalau bukan wanita yang solehah, semua wanita itu semuanya biasa saja. Tapi ketika dia dikasih label dengan as-sholihah, maka dia menjadi sebaik-baiknya mata, sebaik-baiknya perhiasan. Mar'atus sholihah adalah dia wanita yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menjalankan seluruh perintah-perintah Allah secara optimal dan maksimal. Dia menjauhi segala larangan-larangannya Allah. Kalau dia menjadi seorang wanita, menjadi seorang istri, maka dia adalah wanita yang taat kepada suaminya. Dia wanita-wanita yang menjaga harga dirinya, menjaga kesuciannya. Tidak mudah berkumpul dengan laki-laki yang bukan mahram. Benar-benar menjaga diri. Itu adalah wanita-wanita solehah. Sebaik-baiknya perhiasan dunia. Wa fi riwayatin, dalam suatu riwayat, ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu tu'inu zaujaha alal akhirati. Dalam satu riwayat lain dikatakan ad-dunya mata'un, adapun dunia itu adalah perhiasan. Wa khairu mata'iha, dan sebaik-baiknya perhiasan dunia, al-mar'atu adalah wanita, tu'inu, yang membantu, yang menolong, zaujaha, kepada suaminya, al-akhirati, untuk investasi akhirat. Jadi dalam riwayat yang lain dikatakan wanita atau sebaik-baiknya perhiasan dunia itu adalah wanita yang membantu suaminya untuk melakukan investasi akhirat. Prospeknya adalah akhirat. Itu adalah wanita-wanita yang solehah. Ketika misalnya seorang suami ingin mengeluarkan hartanya untuk bersedekah, ingin mendistribusikan atau mentasarrufkan hartanya di jalan Allah untuk amal jariah, pembangunan masjid, pembangunan madrasah, itu didukung dan dibantu oleh istrinya. Sementara kan kalau kita temukan saat ini ketika seseorang suami ingin melakukan amal soleh, tapi kemudian dicegah atau dilarang oleh istrinya, itu banyak terjadi. Ketika seorang suami ingin birrul walidain, ingin taat patuh kepada orang tuanya, ingin berbakti kepada ibunya, ingin memberikan nafkah kepada ibunya, sekalipun orang tuanya mampu, dia memberikan nafkah, itu kan bentuk birrul walidain. Dan ketika seorang istri ini kemudian mendukung apa yang menjadi niatan atau keinginan suami dalam melakukan investasi akhirat, maka dialah adalah wanita-wanita yang solehah. Maka ada cerita di Mekah yang diceritakan oleh seorang ulama. Ketika seorang istri membantu tu'inu zaujaha alal akhirati, dia bilang sama suaminya, kasih saya nafkah, tapi kamu keluar, silahkan kamu berkasab, silahkan kamu bekerja, cari itu penghasilan, tapi tolong berikan saya rizki yang halal. La tarji illa bimalin halalan, jangan illa bimalin halalin, jangan kamu pulang kecuali kamu membawa harta yang halal. Karena wallahi saya bersumpah 3 hari
saya lapar, tidak makan, itu lebih saya pilih, itu lebih saya pilih, lebih saya prioritaskan daripada saya makan dari harta yang haram. Tolong, kalau kamu berkasab-kasab yang halal. Benar, ketika seorang suami ini kemudian keluar mencari pekerjaan, tapi dia tidak kunjung mendapatkan pekerjaan, hingga satu ketika pas setelah sholat asar, dia itu melakukan tawaf di Baitullah, kemudian dia menemukan dompet surah itu dompet ala zaman dulu yang menggunakan tali, itu surah bahasanya. Dia temukan dan dia ingin, karena dia bukan laki-laki yang soleh, dia ingin dompet ini karena banyak uangnya, dia ingin dibawa untuk pulang, kasih ke istrinya. Tapi dia ingat dengan pesan istrinya, la tarji'ila bimalin halali, jangan kamu pulang kecuali dengan membawa harta yang halal. Kemudian dia berpikir, masa iya saya sudah mendapatkan mandat pesan dari istri saya untuk bisa mencari harta yang halal, untuk mencari kasab yang halal, masa iya saya membawa ini? Dia ingat, hingga kemudian niatnya untuk membawa pulang dompet ini itu tidak jadi. Lalu kemudian dia keluar masjid, dia umumkan dompet yang hilang ini. Karena nggak boleh kan kita mengumumkan dompet ini, mengumumkan sesuatu yang hilang itu dalam masjid kan nggak boleh, haram hukumnya. Dan bagi orang yang mengumumkan berita kehilangan di masjid, maka kita disunahkan untuk mendoakan semoga Allah tidak mengembalikan hartamu yang hilang. La raddallahu dhallatak. Semoga Allah tidak mengembalikan hartamu yang hilang. Dia keluar, dia umumkan, hingga datanglah orang yang punya ini. Ketika datang, orang ini kemudian bilang, wah ini dompet saya yang hilang dan saya sudah nadarkan untuk saya berikan kepada orang soleh. Saya berikan kepada orang soleh dan kamu adalah orang soleh. Kamu adalah orang soleh. Saya bukan orang soleh, katanya ini orang. Kalau kamu nggak soleh, kamu tidak mungkin mengumumkan harta yang ketinggalan banyak ini, dompet yang di dalamnya banyak isi uang. Nggak mungkin kamu umumkan, pasti kamu bawa pulang. Ya udah, ini untuk kamu saja. Itu katanya orang yang punya dompet ini. Benar sama orang ini, jazakumullah khairan, terima kasih. Kemudian dibawa pulang, dibawa ke istrinya dan diceritakan itu. Artinya apa? Istri itu kalau seandainya dia tidak berpesan seperti itu tadi, tidak berpesan untuk tidak membawa kecuali harta yang halal, maka secara otomatis laki-laki ini akan membawa harta yang haram kepada istrinya, akan memberikan harta yang haram, harta hasil temuan yang kemudian digunakan. Itu kan haram hukumnya. Tapi karena ada istri yang tu'inu zaujaha lil akhirah, dia membantu itu tidak harus dalam bentuk fisik, tapi dalam bentuk ucapan juga, seperti yang dilakukan orang ini, maka dia menjadi orang yang selamat, tidak terjerumus dalam kemaksiatan, dalam berdosa kepada Allah SWT. Maka perlu ada, ketika kita mencari istri, cari istri yang dia nantinya akan membantu kita dalam melakukan investasi akhirat, di dalam ibadah Allah, di dalam menjauhi larangan-larangan Allah. Kalau kita adalah orang yang mungkin kurang baik, dengan mendapatkan istri yang soleha, kan nanti insya Allah dia paling tidak membantu seperti tadi kasus ini, dia akan membantu menjadi laki-laki yang soleh. Pun sebaliknya, ketika laki-laki soleh bisa membimbing wanita-wanita yang kurang soleha untuk menjadi lebih soleha. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mastafadal mu'minu ba'da taqwallahi khairan lahu min zaujatin salihah. Mastafada, tidaklah mengambil manfaat, al mu'minu, siapa orang mukmin, ba'da taqwallahi, setelah dia bertakwa kepada Allah. Tidak ada manfaat yang diambil oleh seorang mukmin setelah dia bertakwa kepada Allah, khairan, yang lebih baik, lahu, bagi mukmin, min zaujatin salihah, dari istri yang salehah. Jadi manfaat terbesar, faedah terbesar itu adalah yang pertama adalah takwa kepada Allah. Takwa kepada Allah, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan. Itu yang pertama. Yang kedua,
yaitu ketika dia mendapatkan istri yang solehah, istri yang tu'inu zaujaha alal akhir, istri yang akan membantu dirinya untuk menggapai akhirat, untuk mendapatkan surganya Allah SWT. Itu yang paling baik. Yang manfaat kedua setelah takwa kepada Allah itu adalah wanita yang solehah, istri yang solehah. In amaroha atau atshu, ketika suami memerintahkan ha kepada istri atau atshu, maka istri ini taat hu kepada si suami. Ketika suami istri memerintahkan istri, contohnya ketika misalkan si suami memerintahkan ayo tutup auratmu, jangan kau buka auratmu, kemudian istri itu mentaatinya. Ayo kamu sholat sunat tahajudnya, sholat duhanya, kemudian dia taat. Ketika suami memerintahkan sesuatu yang itu bukan maksiat, dia taat, maka inilah wanita yang solehah. Tapi ketika yang diperintahkan itu adalah bermaksiat kepada Allah, maka si istri tidak wajib taat. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk ketika dia maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap dia wajib untuk menghormati kepada suaminya. Sebagaimana Sayyidah Asyah, istrinya dari Fir'aun. Ini Fir'aun, orang terbejat, orang yang bahkan mengaku dirinya adalah Tuhan. Istrinya Asyah bagaimana sikapnya ketika ya udah yang perintahnya adalah perintah untuk maksiat, dia tidak taat. Tapi bahwa kemudian dia tetap melayani suaminya, menyiapkan makannya, kemudian melayani suaminya dengan baik, itu tetap dilakukan. Artinya muasyarahnya itu tetap baik. Itu tetap baik. Taati suaminya, maka engkau akan mendapatkan surga. Gampang bagi seorang istri itu untuk mendapatkan surga itu gampang sekali. Dia hanya tinggal taat kepada suaminya, bisa mendapatkan surganya Allah SWT. Itu ciri yang pertama. Yang kedua, wa inna dara ilaiha sarrathu. Ketika si suami itu memandang ilaiha kepada zaujah sholihah, sarrathu, maka akan membahagiakan siapa istri ini kepada suami. Sarrat ay afrahahu, yaitu membahagiakan, menyenangkan. Ketika istrinya melihatnya, dia itu senyum, dia itu sumringah, tidak cemberut, tidak bermuka masam. Ketika suaminya pulang kerja atau suaminya sedang sumpek, maka istri ini menjadi pelipur lara. Dia menjadi obat untuk suaminya, membahagiakan suaminya dengan senyumannya, dengan pelayanannya. Ini adalah ciri-ciri wanita yang solehah. Jangan kemudian ketika suaminya sedang sumpek, suaminya sedang punya masalah dengan pekerjaan, kemudian istrinya menambahi dengan kemonyongannya, dia juga monyong ke suaminya. Jangan berikan suami itu senyuman, berikan suami itu layanan yang terbaik. Itu adalah ciri-ciri wanita yang solehah. Wa in aqsama 'alaiha abarratsu. Ketika suami bersumpah 'alaiha yang beratkan istri, ala itu maknanya berat. Ketika misalkan ada problem, kemudian sampai suaminya bersumpah wallahi kada wa kada, yang kemudian sangat memberatkan istri, gimana sikapnya istri? Abarratsu. Maka dia berbuat baik kepada suami. Tetap dia patuh kepada suami. Tetap dia berbuat baik kepada suaminya. Kalau memang dia salah, maka dia memperbaiki diri. Kalau dia benar, maka dia tetap berbuat baik kepada suaminya. Dia tetap melayani suaminya, dia tetap memberikan senyuman kepada suaminya. Seperti yang tadi bilang, bagaimana kalau misalkan memang suaminya ini adalah suami yang su'ul khuluq, buruk perangainya, akhlaknya buruk, bagaimana? Sabar. Bagaimana Asyah kepada Fir'aun, sabar. Dikatakan oleh Rasulullah, wa man sabara ala su'i khuluqi zawjiha a'tahullahi mithla thawabi asyati imra'atun Fir'aun. Barang siapa yang bersabar, man sabarat, barang siapa yang bersabar ala su'i khuluqi zawjiha, atas buruk akhlaknya si suami,
suaminya memang kurang baik, suami toleh gitu, suami yang bukan orang soleh, dan dia mau bersabar, maka a'tahullah, maka Allah akan memberikan kepadanya mithla thawabi Asiyah. Dia akan berikan pahala sebagaimana pahala yang diberikan kepada Sayyidah Asiyah imra'ata Fir'aun, istrinya Fir'aun. Sabar ketika mempunyai suami yang seperti itu. Pun demikian, ketika ternyata si suami ini diuji dengan seorang istri yang su'il khuluq, buruk akhlaknya, jelek akhlaknya, sabar. Rasulullah juga bersabda, man sabara ala su'i khuluqi imra'atihi, barang siapa yang bersabar dengan buruknya akhlaknya si istri, a'tahullahu minal ajri, maka Allah akan berikan dia pahala mislama u'tiya Ayyub alaihi ala balaihi. Maka Allah akan diberikan dia pahala sebagaimana pahala yang telah diberikan kepada Nabiullah Ayyub ala balaihi, ketika dia mendapatkan bala. Bagaimana Nabi Ayyub bersabar, maka Allah berikan dia pahala. Maka pahala yang diberikan kepada Nabi Ayyub atas kesabarannya ini akan diberikan kepada laki-laki yang sabar dengan istrinya. Bahkan tak tanggung-tanggung Allah akan jadikan dia sebagai wali-walinya Allah, akan diangkat sebagai kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Ada cerita, saya lupa di kitab apa saya menemukan itu. Jadi ada Syekh Abdurrahman Bajal Haban namanya. Syekh Abdurrahman Bajal Haban, dia adalah seorang wali besar yang diuji dengan istrinya yang su'il khuluq. Buruk perangainya, bawel, sangat cerewet sekali. Kemudian karena istri yang seperti itu, dia itu kemudian berkhulwat, mencari tempat sepi. Dalam kitab itu Ghaidah namanya. Ghaidah itu tempat sepi untuk berkontemplasi. Karena buruknya perangai si istri. Kemudian ketika dia datang, ternyata ada dua orang soleh yang sudah ada di sana. Kemudian dia tidak bekerja, tidak ngapa-ngapain, hanya bertapa saja di tempat itu. Bagaimana dengan makannya? Ternyata ketika makan dia hanya minta kepada Allah, ya Allah berikan saya makanan, langsung datang. Orang kedua ketika dia makan, ya Allah berikan saya makan, langsung dia datang. Nah dia nanya nih, wahai laki-laki, dua orang laki-laki, kalian itu kok bisa mendapatkan fadl, mendapatkan karomah dari Allah sebesar ini? Kalian berdoa langsung Allah kasih. Bagaimana itu bisa terjadi? Iya, saya itu bertawassul kepada Syekh Abdurrahman Bajal Haban, karena dia itu katanya sedang diuji dengan istrinya yang buruk perangainya, yang buruk akhlaknya. Maka saya bertawassul, kemudian Allah berikan ini. Wah, saya ini adalah Syekh Bajal Haban, saya ini adalah yang dikenal dengan Abdurrahman Bajal Haban, saya ini adalah orangnya. Ternyata Syekh Bajal Haban tidak bersemedi, hanya diuji dengan istrinya yang su'ul khuluq, dia langsung diangkat oleh Allah sebagai walinya Allah, wali besar. Bahkan diceritakan dia sebagai wali kutub, sebagai wali kutub, karena istrinya yang istrinya yang buruk. Maka ketika kita diuji dengan istri atau si istri diuji dengan suami, bersabarlah. Insya Allah di sana nanti ada rahasia-rahasia Allah yang Allah rencanakan. Sebagaimana Sayyidah Asiyah istri Fir'aun, dia menjadi wanita yang mencapai puncak kesempurnaan. Dengan diujinya dia dengan memiliki suami seperti Fir'aun. Wa in ghaba anha hafadathu fi nafsiha wa malihi. Dan ketika tidak ada atau bepergian anha meninggalkan si istri, ketika suami itu ternyata sedang melakukan perjalanan, hafadathu, maka si istri ini menjaga diri, menjaga fi nafsiha untuk dirinya, wa malihi dan untuk harta si suami. Ketika ternyata si suami itu sedang melakukan perjalanan, maka si istri ini menjaga diri, tidak kemudian dia keluyuran, tidak kemudian dia melakukan hal-hal yang maksiat. Dia menjaga diri dan dia juga menjaga harta suaminya. Menjaga harta suami dijaga, tidak kemudian dijual atau digunakan untuk hal-hal yang tidak benar.
ini adalah istri yang solehah. Ketika diperintahkan dia taat, ketika dipandang dia itu menyejukkan hati, membuat senang. Ketika si suami sedang marah, maka dia tetap berbuat baik. Ketika istrinya sedang bepergian, dia itu menjaga diri. Ini adalah wanita-wanita yang solehah. Dan wanita yang seperti ini yang akan bersama dengan Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, akan menemani bersama Sayyidatuna Fatimah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tazawwaja imra'atan li'izziha lam yajidhu Allahu illa dhullan. Man tazawwaja, barang siapa yang menikahi imra'atan akan seorang wanita, li'izziha, karena kemuliaannya, karena kehormatannya, lam yajidhu Allahu, maka tidak akan menambahkan hu kepada man Allahu, siapa Allah, illa dhullan, kecuali kehinaan. Ketika ada seorang laki-laki menikahi seorang perempuan karena kehormatannya, karena kemuliaannya, karena strata sosialnya, dia menikahi hanya karena itu, maka Allah tidak akan memberinya kecuali kehinaan, akan buat hina oleh Allah SWT. Wa man tazawwaja limaliha, barang siapa yang menikahi seorang perempuan limaliha karena hartanya, lam yajidhullahu, maka tidak akan menambahkan Allah, siapa Allah, illa faqran, kecuali kefakiran. Kalau ada laki-laki menikahi wanita dengan tujuan hartanya atau karena hartanya, saya menikahi dia karena dia kaya, saya menikahi dia karena dia tajir, saya menikahi dia karena dia adalah wanita karir yang sudah mapan, maka ketika dia menikah karena hartanya, maka Allah akan berikan dia kefakiran. Allah akan justru buat dia miskin. Wa man tazawwajaha li husniha, dan barang siapa tazawwajaha yang menikahi perempuan li husniha karena kecantikannya, lam yajidhullahu, maka tidak akan menambahkan hu kepada man Allahu, siapa Allah, illa dana'atan, kecuali kerendahan. Kalau seandainya ada laki-laki menikahi seorang perempuan karena cantiknya, karena elok wajahnya, maka Allah tidak akan berikan dia kecuali kerendahan, kehinaan yang Allah berikan kepada laki-laki tersebut. Wa man tazawwaja imra'atan lam yurid biha illa ayyagudda basarahu wa yuhassina farjahu aw yasila rahimahu barakallahu lahu fiha wa barakalaha fihi. Wa man tazawwaja imra'atan, dan barang siapa yang menikahi perempuan lam yurid biha, dan dia tidak berkehendak dengan perempuan tersebut, dia tidak menginginkan perempuan ini illa ayyagudda basarahu, kecuali karena ingin menundukkan pandangannya, wa yuhassina farjahu, dan untuk menjaga farjinya, aw yasila rahimahu, atau dengan niatan untuk menyambung tali silaturahim, barakallahu, maka didoakan oleh Rasul, barakallahu lahu, maka akan memberikan berkah, akan memberkahi siapa Allah lahu kepada man fiha, pada istrinya itu. Wa barakalaha, dan Allah akan memberikan keberkahan kepada si istri fihi, di dalam suaminya. Jadi kalau kita menikahi seorang istri, menikahi seorang wanita, maka perbaiki niat. Jangan kita menikahi karena wajahnya, jangan kita menikahi karena dia kaya, jangan kita menikahi karena dia kehormatannya, jangan. Niatkan dengan niat yang bagus. Misalkan ini, berniat menikahi karena untuk menundukkan pandangan, supaya mata ini terjaga dari kemaksiatan, tidak memandang hal-hal yang diharamkan, tidak memandang sesuatu yang, tidak memandang wanita yang bukan mahram, tidak memandang wanita yang haram dilihat. Menundukkan pandangan dengan niatan seperti itu, atau niatan untuk menjaga kemaluannya, supaya dia itu tidak terjerumus dalam perzinahan, supaya dia tidak melakukan hal-hal yang kemudian mendatangkan murkanya Allah, untuk menjaga farjinya ini. Atau yang ketiga, dia berniat untuk menyambung silaturahim. Dia ini ingin menyambung tali silaturahim, maka ketika niatannya seperti ini, 3 contoh ini, maka yang akan didapatkan adalah Allah berikan keberkahan pada dirinya, pada si suami atau pada si istri, semuanya akan diberikan keberkahan.
Wala amatun ay khurama usauda dati dinin afdalu. Wala amatun dan sungguh adapun seorang budak ay artinya khurama usauda. Khurama itu adalah janda atau budak yang hitam. Dia adalah budak dan dia juga janda. Seorang budak yang janda yang hitam, dati dinin yang dia memiliki keagamaan yang bagus, dia solehah, itu afdalu, itu adalah lebih utama daripada wanita yang cantik tapi tidak solehah. Jadi bandingannya ada dua, ada wanita merdeka tapi tidak soleh, atau wanita solehah tapi dia budak. Mana yang lebih utama? Maka lebih utama itu adalah budak tapi solehah. Budak yang solehah itu lebih utama. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man kana lahu waladun." Man barang siapa kana yang ada lahu bagi man waladun adapun anak, wa indahu ma yuzawwijuhu, dan dia memiliki sesuatu yuzawwijuhu yang mampu untuk menikahkan bihi dengan emak, walam yuzawwijhu, dan sementara dia tidak menikahkan, wazana lalu kemudian berzina siapa walad ini, fa innal itsma bainahuma, maka sesungguhnya ada pun dosa bainahuma ialah di antara kedua orang tuanya. Jadi kalau seandainya ada orang yang memiliki anak, anaknya ini sudah cukup untuk menikah dan orang tuanya mampu untuk menikahkannya, bisa untuk menikahkannya, baik mungkin sesuatu ini dalam bentuk harta atau yang lainnya, intinya orang tua ini mampu untuk menikahkan anaknya, tapi kemudian tidak menikahkan hingga kemudian naudzubillah anaknya terjerumus dalam perzinahan, maka sesungguhnya dosa itu dilimpahkan kepada bainahuma, kepada kedua orang tuanya. Maka kalau sudah anak waktunya menikah, nikahkan. Makanya Habib Alwi bin Syihab dalam kitab Fawaidul Mukhtarah beliau mengatakan, al bintu idza jaa khatibuha zawwijha. Anak perempuan kalau sudah ada yang mengkhitbah, ada laki-laki yang mendatangi, mengkhitbah melamar, terima lamarannya, nikahkan dia. Tapi dengan catatan dia, catatan tertentu yaitu sepupu atau laki-laki yang soleha, seperti itu. Nikahkan kalau sudah ada yang mengkhitbah. Kalau ada laki-laki yang soleh, laki-laki yang baik, mengkhitbah seorang perempuan, kemudian ditolak oleh perempuan, maka tidak ada kebaikan bagi orang tua tersebut. Maka justru yang ada adalah fitnah tersebar. Akan ada terjadi fitnah tersebar di masyarakat. Kalau seandainya wanita sudah cukup umur, bukan hanya wanita, laki-laki pun ketika dia sudah cukup usia, menikah. Jangan sampai tidak menikah hingga kemudian dia terjerumus pada perzinahan. Naudzubillah. Yang akan mendapatkan konsekuensinya adalah orang tua. Au kama qala, atau sebagaimana hadis, artinya au kama qala itu adalah adab bagi seseorang ketika dia lupa atau hadis atau tidak yakin dengan hadis tersebut, tidak yakin dalam artian lafaznya seperti ini. Lafaznya seperti ini dia tidak yakin, biasanya menggunakan adabnya au kama qala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tungkahul mar'atu li arba'in. Ini kita diberikan diberikan semacam kisi-kisi atau diberikan cara oleh Rasulullah bagaimana cara kita untuk memilih seorang perempuan. Tungkahul mar'atu li arba'in. Nikahilah perempuan itu di arba'in karena 4 perkara. Yang pertama, limaliha. Nikahi limaliha karena hartanya. Kalau laki-laki mau menikahi, kalau misalkan dia adalah orang yang pas-pasan, jangan nikahi wanita yang fakir. Jangan nikahi wanita yang miskin. Supaya apa? Supaya tidak gini, ketika dia fakir, laki-lakinya nggak mampu, kemudian mau menikahi yang fakir, mau menikahi wanita yang fakir, maka jangan, sebaiknya jangan. Limaliha ini artinya cari
yang lebih baik lah, lebih baik hartanya, artinya dia mampu sehingga nanti terentaskan dari kemiskinan. Kecuali dia laki-laki kaya. Kalau dia laki-laki kaya, maka nikahi perempuan-perempuan yang fakir, perempuan yang miskin. Pun sebaliknya, kalau perempuan kaya, nikahi laki-laki yang miskin. Ini menjadi tradisi para sadah alawiyyin, para habaib. Tradisinya begitu. Jadi dalam rangka untuk mengentaskan kemiskinan, supaya dia terentas dari kemiskinan ini, dia menikahkan putra-putrinya kalau yang kaya kepada yang miskin. Laki-lakinya kaya dinikahkan kepada wanita-wanita yang miskin. Wanita yang miskin dinikahkan dengan laki-laki yang kaya. Jadi ini menjadi tradisi. Masih dalam kitab yang sama yaitu Fawaidul Mukhtarah, dijelaskan oleh Syekh Umar Muhdor bin Abdurrahman As-Segaf. Beliau mengatakan, banatu aghniyaikum li auladikum fuqaraikum. Li auladi fuqaraikum. Anak-anak wanita yang kaya itu untuk anak laki-laki yang fakir, anak laki-laki yang miskin. Wa banatu fuqaraikum, dan anak perempuan kamu yang fakir itu li auladi aghniyaikum, itu untuk anak-anak kalian, laki-laki kalian yang kaya. Artinya ada pernikahan silang. Artinya 5 liha ini harus diperhatikan. Jadi kalau kita orang miskin, kita adalah orang yang tidak mampu, jangan nikahi orang yang tidak mampu juga. Nikahi wanita yang lebih baik ekonominya. Wahasabiha, dan nikahi perempuan juga karena turunannya. Lihat orang tuanya. Apakah orang tuanya itu adalah orang soleh? Apakah orang tuanya itu adalah orang tua yang baik? Orang tua yang sholat, orang tua yang mengaji, orang tua yang keluarga yang dari alumni pesantren. Lihat, itu penting untuk memperhatikan nasab. Hasab atau nasab itu penting. Rasulullah mengatakan, takhayyaril linutofaikum. Takhayyaru, pilihlah oleh kalian wahai para laki-laki, linutofaikum, untuk calon benih-benih kalian. Jadi kalau kita mau menitipkan benih kita, maka pilih, jangan salah pilih. Jangan salah kemudian kita menaruh kepada anak keturunan dari orang-orang yang naudzubillah kurang baik. Orang tua yang misalkan pemakan riba, orang tua misalkan yang orang tua suka membuka aurat, orang tua yang misalkan orang tua yang suka berjudi, mabuk-mabukan, jangan. Lihat itu nasabnya, itu penting. Fa'inal irqa dasas, katanya Rasulullah, fa'inal irqa dasas, karena keturunan itu berpengaruh. Jadi kalau benih kita titipkan kepada wanita yang baik dari keturunan yang baik, insya Allah keturunan kita juga akan baik. Tapi kalau kita taruh benih kita kepada wanita yang dari keturunan yang tidak baik, maka naudzubillah nanti keturunannya juga tidak baik. Itu dasas, akan berpengaruh, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iyyakum wa khadra'ad dimam. Dalam hadis yang lain, hati-hati wa khadra'ad dimam, kepada hijau-hijau yang mempesona, hijau-hijau yang merona. Orang Banyuwangi mengatakan ijo royo-royo. Hati-hati dengan wanita yang seperti itu. Ditanya Rasulullah, "Wamadaka ya Rasulullah, siapa itu khadra'ud dimam itu?" Khadra'ud dimam itu siapa? Sahabat bertanya, yaitu al-mar'atul husna al-mambati fil mambati su, yaitu wanita-wanita bagus, wanita yang bagus tapi dia tumbuh berkembang di keluarga yang kurang baik. Ibarat itu adalah bunga, maka bunga ini tumbuh di tempat sampah. Maka hati-hati kalian menikahi wanita sekalipun dia baik, sekalipun husna, bahasanya al-mar'atul husna, perempuan yang baik, perempuan yang soleh, tapi dia dari keturunan yang kurang baik, hati-hati. Dikatakan hada'ud dimam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat dia keturunan siapa, lihat nasabnya. Yang penting itu adalah orang yang
baik sholatnya, bagus dia keluaran pesantren, alumni pesantren, itu sudah bagus, nasabnya bagus. Wa jamaliha, lihat juga kecantikannya, lihat juga jamalnya. Makanya disunahkan kalau kita mau menikah, mau mengkhitbah, boleh untuk melihat seorang wanita. Lihat kecantikannya. Jangan nggak cukup kalau hanya foto saja, hanya melihat gambarnya nggak cukup. Karena kalau foto sekarang kan bisa difilter, bisa diedit. Jamal, itu harus dilihat. Jadi dalam kitab Ihya dikatakan kullu tazwijin yaqa'u ala ghairi nadharin. Kalau seandainya ada pernikahan yang itu terjadi tanpa ada melihat dulu, memandang dulu, fa akhru hammun wa ghamun, maka endingnya itu adalah kesusahan, endingnya itu adalah kegelisahan, kesumpekan, itu yang akan terjadi. Makanya li jamaliha ini harus dilihat langsung. Dan jangan malu-malu. Tidak ada alasan untuk malu-malu ketika mau melakukan ta'aruf, melihat wajahnya. Tidak ada. Wala yata'allalu ahaduhum bil haya. Jangan beralasan nanti malu mau dilihat, jangan. Karena orang yang paham dengan sunnah, dia akan memandang, melihat jamalnya, cantiknya. Karena tabiat laki-laki kan pengen yang good looking gitu kan, katanya Mas Talkis kemarin, yang good looking. Pengennya laki-laki itu mendapatkan wanita yang cantik parasnya. Supaya apa? Supaya tidak membosankan. Karena kan tadi dikatakan tujuan dari menikah kan aghadun lil basar, untuk menundukkan pandangan, wa ahsanu lil farji, untuk menjaga kemaluan. Kalau seandainya kita menikah wanita yang buruk rupa, wanita yang tidak bagus lah, tidak cantik, jangan buruk rupa, terlalu kasar. Yang tidak cantik. Nanti kita bosan. Kalau kita bosan nanti kita gampang untuk laki-laki gampang untuk mencari pengalihan lagi, dia akan mencari wanita-wanita lagi. Maka cari wanita-wanita yang cantik wajahnya. Tapi jangan jadikan dia prioritas utama. Cantik penting, tapi jangan jadikan prioritas utama. Fa'alaika bidzatiddin, maka hendaklah bagimu itu untuk memilih yang terakhir adalah agamanya. Agamanya pilih agamanya, pilih kesolehahannya. Taribat yadak, maka kamu akan sempurna, maka kamu akan langgeng. Taribat yadak itu, taribat itu maknanya kan berdebu. Taribat berdebu yadaka, apa tanganmu? Ini majas. Tanganmu berdebu artinya kalau tangan berdebu itu kan lengket. Lengket itu, majasnya itu adalah kalau itu adalah hubungan suami istri maka akan langgeng, akan sempurna. Pilihlah agama untuk menikah. Tapi jangan lupakan nasab, jangan lupakan jamal, jangan lupakan mal. Itu juga penting. Itu juga sebagai penyeimbang. Tapi kalau sekarang kan orang-orang sulit sekarang yang kemudian benar-benar dia hanya melihat kesolehahannya. Pasti ada tendensi lain, entah itu jamalnya, entah itu malnya, entah itu nasabnya. Itu pasti ada seperti itu. Makanya dalam kitab yang lain, Qudulujan kalau nggak salah, itu diginikan, diterangkan. Atau Al-Insat kalau nggak salah. Ada pernah saya pernah ngaji itu. Maksudnya itu kalau kita menikah, pertama adalah sesuai dengan selera kita. Pilihlah menikah sesuai dengan selera kita. Selera kita apa nih? Selera kita adalah wanita cantik. Maka carilah wanita cantik. Setelah ada wanita cantik nanti baru kemudian agamanya. Gimana agamanya? Bagus apa enggak? Kalau agamanya bagus lanjut. Kalau agamanya enggak bagus, ya udah tinggalkan. Artinya kita meninggalkan seorang wanita itu karena agamanya kurang bagus. Berbeda dengan ketika dia menikahi ada agamanya bagus. Ada orang misalkan hafal Al-Quran, hafal hadis Riyadhus Shalihin, hafal minhaj, kemudian pakar ilmu agama, tapi dia tidak cantik atau bahkan terdapat cacat. Kan nanti ketika laki-laki dihadapkan seperti itu, ada agamanya sudah bagus, solehah, tapi nggak cantik. Akhirnya dia pun berarti dia sudah eliminasi dia karena tidak cantik, bukan karena agamanya.
Dan agamanya bagus nih, agamanya bagus, tapi karena tidak cantik dia tinggalkan. Berbeda dengan kasus yang pertama, ketika ada cantik tapi agamanya nggak bagus dia tinggalkan. Maka lebih bagus yang pertama, cantik agamanya nggak bagus ditinggalkan daripada agamanya bagus cuma nggak cantik ditinggalkan. Lebih bagus yang pertama. Maka pilih yang pertama itu adalah agamanya, tapi sesuai selera dulu. Selera kita apa? Atau kita mencari wanita yang hartawan misalkan. Cari wanita hartawan, ketika sudah ada wanita hartawan, kemudian kita seleksi apakah dia soleha atau tidak. Kalau soleha nikahi, kalau enggak, udah tinggalkan dia. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man arada ayyalqallaha, barang siapa yang menginginkan untuk bertemu Allah tahiran dalam kondisi suci, mutahharan lagi disucikan, maka nikahilah oleh al-harairah kepada wanita-wanita merdeka. Kalau kita itu mau menjadi orang yang suci dan juga disucikan oleh Allah, maka nikahilah wanita-wanita yang merdeka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, arba'un min sa'adatil mar'i an takuna zawjatuhu sholihatan wa auladuhu abraran wallahu a'lam bisawab. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada kajian kita malam ini. Intinya ketika kita mau memilih seorang istri, kita harus selektif. Tidak sembarangan, tidak hanya wajahnya saja, tidak karena hartanya saja, tidak karena nasabnya saja. Tapi yang terpenting dan prioritas utama itu adalah kesolehahannya, agamanya. Ini dia adalah, kalau sekarang dia adalah orang lulusan pesantren. Jadi hati-hati, jangan sembarangan pilih di pasangan, selektif dalam memilih. Begitu, Mas Talhis, saya pasrahkan ke Mas Talhis kembali. Oke, baik Ustaz, terima kasih. Alhamdulillah, luar biasa sekali materi malam hari ini. Tadi dijelaskan tentang bagaimana perhiasan paling baik adalah istri yang soleha, dan juga karunia terbesar setelah takwa kepada Allah adalah istri yang soleha juga. Namun jangan berkecil hati kepada yang akan menjalani rumah tangga, karena sekalipun nanti tidak mendapatkan istri yang soleha, bukan berarti keutamaan menikah itu sendiri menjadi hilang, tapi bisa menjadi ladang keberkahan sebagaimana Siti Asia dan juga Nabi Ayub, dan juga tadi dicontohkan seorang wali kutub yang bisa menjadi wali karena berkat kesabarannya dalam menghadapi pernikahan yang istrinya tidak soleha. Nah, mungkin sedikit itu yang bisa saya simpulkan. Pada teman-teman sekalian yang ingin bertanya, kami persilahkan. Jadi teman-teman, apakah ada? Apa udah dari teman-teman Ikmas yang lagi di Malang, yang lagi kumpul, tidak ada Mas Alifi? Oke, mungkin kalau nggak ada, sementara ini ya. Ada pertanyaan, Ustaz. Jadi tadi kan saya sempat menyampaikan bahwa ketika kita mau menikahi perempuan kan harus melihat tuh kan li jamaliha, li hasabiha, kemudian li maliha dan li diniha harus dilihat. Itu bukan hanya kepada laki-laki. Itu bukan hanya kepada laki-laki. Perempuan pun juga begitu. Ini kan tentuan juga berlaku kepada perempuan. Kalau perempuan itu mau menikahi laki-laki, dinikahi oleh seorang laki-laki, cari tahu dulu
gimana latar belakangnya laki-laki tersebut. Lihat dulu, boleh seorang perempuan juga memandang wajahnya seorang laki-laki. Pandang juga, lihat jamalnya, lihat malnya, lihat nasabnya juga. Jangan sembarangan kemudian menerima karena dia ibaratnya adalah objek, kemudian dia bersifat pasif. Tidak. Wanita pun juga dihitab untuk ketika mau menikah, lihat 4 kriteria ini. Kriteria ini, tapi kemudian 4 kriteria ini kan sebenarnya yang tidak langsung ditanyakan kepada orangnya atau tidak langsung bertemu. Satu, iya, untuk melihat menilai jamalnya, melihat cantiknya, maka harus melihat wajah kita bertemu. Tapi untuk limaliha, untuk lihasabiha, untuk lidiniha, maka kita paling baiknya itu adalah melakukan stalking, itu apa namanya? Mencari tahu gitu loh. Apa mencari tahu itu? Kepoin. Yang mencari tahu lewat orang-orang terdekatnya, gimana orang ini, gimana agamanya orang ini, gimana kesehariannya orang ini, gimana orang tuanya, gimana bapaknya, ibunya, dicari tahu. Baik dari pihak laki-laki ataupun pihak perempuan. Cari tahu itu. Jadi nggak harus nanya, kita kan kadang jangan langsung nanya, kamu anaknya siapa, orang tuanya kamu bagaimana, jangan. Itu kurang valid. Kalau kita mau yang valid, lewat orang-orang tetangganya. Dan bagi orang yang diajak musyawarah atau orang yang ditanyai tentang ini, itu wajib untuk dzikrul masawihi, untuk menyebutkan keburukan-keburukannya. Hatta aib-aibnya pun boleh disampaikan. Oh jangan, laki-laki itu tidak baik, dia itu adalah laki-laki yang suka makan riba, bermain di bank. Oh jangan, laki-laki ini adalah laki-laki yang suka keluar malam, suka nongkrong malam-malam, mabuk-mabukan malam-malam, main narkoba. Boleh seperti itu. Itu kan masuk gibah. Tapi gibah yang seperti ini itu adalah gibah yang dihalalkan, gibah yang dibolehkan. Boleh. Jadi mencari tahu tentang profil, mencari tahu tentang latar belakang calon pasangan kita, baik itu laki-laki dan perempuan, cari tahu ke sekitarnya, cari tahu ke teman-temannya, atau bahkan kita bisa melihat dengan siapa dia bergaul. Kalau kita mau melihat agama seseorang, lihatlah falyanzur ila man yukhallil, maka lihatlah dengan siapa dia bergaul, dengan siapa dia berteman. Kalau dia bertemannya dengan orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang suka maksiat, maka seperti itulah orang itu. Kalau kita melihat orang itu adalah orang yang sering datang ke majelis, orang yang sering hadir dalam kajian-kajian, maka dia itu adalah wanita yang baik, insya Allah. Cari tahu. Kemudian syaratnya juga kalau kita mau mengkhitbah seorang wanita, harus pastikan yang pertama ghairu makhtubah. Wanita tersebut bukan wanita yang sudah dikhitbah oleh laki-laki lain. Jadi tidak ada istilah sebelum janur kuning melengkung, itu tidak ada istilah seperti itu dalam istilah Islam. Islam mengajarkan kalau dia sudah dikhitbah, dilamar oleh laki-laki sekalipun belum dinikahi, haram hukumnya untuk kita mengkhitbahnya. Tidak boleh. Itu yang pertama, harus pastikan. Yang kedua adalah dia itu sudah ada azam. Dia itu sudah oke dengan wanita ini. Artinya begini, kalau kita misalkan saya ingin melamar seorang wanita, maka saya cari tahu dulu wanita ini. Cari tahu dulu siapa temannya, saya cari tahu dulu, cari tahu siapa orang tuanya, bagaimana orang tuanya, kemudian bagaimana karakter wanita ini. Kalau udah cocok, oh ini pas, saya baru kemudian ada azam kan, saya cocok dengan wanita ini, baru kemudian khitbah, datang ke rumahnya. Jangan gini, jangan moro-moro kemudian masih belum tahu profilnya, belum tahu latar belakangnya, kemudian datang ke rumah mau mengkhitbah, jangan. Khawatir nanti tidak jadi, yang kemudian ada salah satu yang dibaperin. Pun juga
bagi pihak perempuan ketika dia mau didatangi oleh seorang laki-laki yang ingin mengkhidbah putrinya, maka jangan langsung diterima juga. Cari tahu dulu siapa yang mau mengkhidbah. Cari tahu dulu siapa orangnya, latar belakangnya siapa, orang tuanya siapa. Artinya lima liha, lidiniha, linasabiha, semuanya ini harus dilihat dulu. Kalau sudah oke, baru dia menerima. Itu gininya sih apa namanya ya, prosedurnya seperti itu. Kalau dalam syariat mengaturnya seperti itu. Jadi ini tapi kemudian lagi-lagi untuk memandang wajah itu kan untuk wanita-wanita yang Islami, wanita-wanita dulu yang mereka memang tidak pernah keluar rumah, yang ketika mereka keluar rumah mereka selalu berniqab, bercadar, tidak pernah membuka wajahnya, tidak pernah membuka auratnya, itu kan perlu dipandang, nggak tahu, maka perlu dilihat. Cara melihatnya pun juga tidak sembarangan, hanya bagian wajah dan telapak tangan. Kenapa kok melihat wajah? Untuk melihat jamalnya. Kenapa kalau kok melihat telapak tangan? Untuk melihat, dalam dikatakan oleh ulama, hirfahnya, apa namanya? Hirfah itu kerjanya apa? Apakah dia wanita yang bekerja keras atau wanita yang lembut? Artinya tangan ini bisa dilihat kelembutannya. Atau juga bisa dilihat bahwa ini sampel. Kalau tangannya halus, insya Allah seluruh badannya halus. Kalau tangannya ini kasar, berarti seluruh badannya juga kasar. Jadi tangan, telapak tangan bagian ini, bagian dalam, wajah, itu yang boleh dilihat. Itu dulu. Kalau sekarang kan wanita-wanita udah banyak. Di jalanan kita udah bisa ketemu. Gak usah kita nunggu depan rumahnya, mereka udah keluar. Gampang kalau sekarang. Kalau dulu wanita-wanita afifah jarang mereka keluar rumah, jarang mereka membuka auratnya, membuka wajahnya. Baik Ustaz, Mungkin ini sedikit ada tambahannya. ya banyak yang nanya tapi lewat private chat ke saya. Kayaknya malu mau tanya langsung nih. Jadi ini Gimana? yang pertama tentang dulu kan apa di minggu kemarin Ustadz menjelasin ini tentang hadis yang menjelaskan bahwa jika tidak punya istri maka tidak punya budak. Nah ini yang ditanyakan mengenai pandangan Islam zaman Nabi itu kepada budak itu seperti apa? Apakah memang pandangan pandangan Islam kepada budak itu memang sering dijadikan calon istri atau semacamnya seperti itu, Ustaz. Lalu yang kedua ini mengenai apa penjelasan Ustaz tadi yang ketika sudah dilamar berarti apa namanya tidak boleh didekati. Nah ini gimana ceritanya ketika dia tuh orang-orang Madura yang udah tunangan ketika SMP. Berarti dan nikahnya itu ketika udah lulus kuliah. Berarti ini ketika semasa itu tidak boleh didekati orang lain berarti. Ya. Dan yang terakhir ini Ustaz, tentang yang tadi kan yang miskin nikahi yang kaya, yang kaya nikahi yang miskin. Nah, itu bagaimana korelasinya dengan bukannya kita itu harus menikahi orang yang sekufu kayak gitu. Ya. Baik, yang pertama bagaimana pandangan Islam terhadap budak. Islam itu sangat memuliakan manusia. Makanya dalam bab-bab perbudakan sangat mudah sekali seseorang itu untuk memerdekakan budak. Bahkan kafarat-kafarat yang ada itu juga banyak kafarat untuk memerdekakan budak. Budak itu waktu di zaman dulu itu seperti barang. Seperti barang yang bisa diperjualbelikan. Jadi manusia tapi dia bisa diperjualbelikan. Bahkan halal untuk diwatik. Halal untuk disetubuhi sekalipun bukan tidak dinikahi. Ada laki-laki, kemudian dia punya budak, tidak dinikahi budak gitu kan. Kemudian diduhul, gak ada masalah, boleh. Itu halal hukumnya. Karena memang budak disamakan dengan barang, disamakan dengan barang. Tapi Islam berupaya bagaimana perbudakan itu bisa tidak ada. Karena perbudakan itu kan dari zaman jahiliyah, sudah ada sejak zaman jahiliyah. Ketika Rasulullah datang, kemudian ada syariat Islam, maka perbudakan ini sebisa mungkin itu diminimalisir.
sebisa mungkin untuk dimerdekakan, dengan mudah dimerdekakan. Kemudian bahkan budak mukatab itu mereka berhak untuk mendapatkan zakat. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mereka itu bisa merdeka dengan mudah. Mukatab itu adalah budak yang membeli dirinya, melakukan transaksi jual beli dengan tuannya. Wahai tuanku, saya ingin memerdekakan diri saya sendiri dan saya akan mencicil, mengkredit gini dengan beberapa cicilan. Itu budak mukatab namanya. Nah, mereka ini berhak untuk mendapatkan zakat. Dalam kafarat juga begitu, kafarat untuk memerdekakan budak, misalkan kafarat orang yang berjima ketika berpuasa. Puasa, kemudian jima, apa kafaratnya? Merdekakan budak. Pertama kali merdekakan budak. Seperti itu. Untuk yang kedua, bagaimana dengan kasus ketika ada seorang orang tua yang mentunangkan gitu ya. Mentunangkan anak laki-lakinya, apa bahasanya ya? Masa mentunangkan, gak enak sekali bahasanya. Intinya mirip-mirip dilamar itu mungkin ya, Ustaz. Mirip-mirip dilamar. Jadi gini kan. Jadi setahu saya sih antara orang tua dengan orang tua mereka punya komitmen untuk menikahkan putra-putrinya gitu kan. Dijodohkan nanti jadi satu, dan mereka sudah komitmen mendihitbah ini nanti jadi mantu saya, dan mereka mengiyakan. Ini khidbah sudah ini, dan haram hukumnya untuk orang lain menghidbahnya, tidak boleh, tetap tidak boleh, karena sudah al khidbatu ala khidbati akhihi haramun. Rasulullah mengatakan seperti itu. Menghidbah di atas khidbahnya laki-laki lain itu hukumnya haram. Apapun bentuknya, kalau sudah dilamar, tidak ada istilah sebelum janur kuning melengkung, berarti masih bisa diperjuangkan. Nggak ada itu seperti itu. Itu seperti itu nggak ada. Itu adalah budaya Barat. Budaya Islam, budaya syariat adalah kalau sudah dihitbah, sudah cari wanita lain. Banyak kok wanita, apalagi sekarang wanita banyak sekali. Kemudian ketika tadi saya menyampaikan tentang tradisi Alawiyin, yang kemudian mereka melakukan kawin silang, yang perempuan yang kaya menikahi yang miskin. Bagaimana dengan konsep sekufu? Jadi mereka untuk bab ini, sekufu dalam harta itu tidak diperhitungkan bagi mereka. Bagi Syekh Umar Mukhdar, mereka tidak memperhitungkan ini sekufu dalam bab harta ini. Ya, kenapa? Ya itu tujuannya adalah untuk mengentaskan kemiskinan. Itu sih tujuannya dari sini. Jadi kalau seandainya dikaitkan dengan bab sekufu, jadi memang khusus untuk pendapat Syekh Umar Mukhdar ini memang tidak memperhitungkan, tidak menganggap harta itu adalah bagian dari sekufu, tidak menganggap. Jadi sekufu itu dalam hal-hal yang lain. Seperti sekufu kalau laki-laki bukan Arab jangan menikahi orang Arab, kalau bukan Habib jangan menikahi yang bukan dari keturunan Rasulullah, seperti itu. Jadi hirfah itu apa sih? Hirfah itu apa sih? Hirfah itu nanti saya kalian gambar. Hirfah itu apa ya? Kayak saya ini profesinya misalkan sebagai profesi. Hirfah itu profesi, Masya Allah. Hirfah itu profesi, masalah harta itu tidak diperhitungkan. Itu jawabannya. Tapi kalau seandainya mau mendapat pendapat yang lain, mengambil pendapat fikih Syafi'i, maka harta itu juga bagian yang harus selevel. Kalau wanita yang yang biasa saja, ya laki-laki biasa saja. Kalau profesinya adalah dia dia adalah profesinya dokter, maka jangan menikah dengan pemulung misalnya. Ini kan profesi. Tapi kalau dalam tradisi Asadah Alawiyin enggak, maka malah justru dianjurkan untuk menikah supaya tidak menjadi pemulung lagi, supaya terentaskan dari kemiskinan. Jadi untuk meratakan perekonomian. Tujuannya seperti itu. Dan saya tertarik dengan makna ini sebenarnya. Saya tertarik, jujur saya memang ketika mendengar ini pertama kali itu dari Habib Jamal. Ketika pengajian Tanbihul Mu'tarid, belum menjelaskan tentang ini, termasuk akhlak-akhlaknya salafun saleh adalah memandang, kemudian juga diantaranya adalah dengan menikahkan silang seperti itu. Saya tertarik pengen
melakukan penelitian. Ini kan memang kalau di apa namanya? Dibenturkan dengan konsep fikih kan bertentangan. Pengen pengen diteliti, bikin jurnal seperti itu, mungkin teman-teman nanti juga bisa seperti itu. Diteliti. Itu bagus ini. Cuma saya belum sempat. Mungkin ada lagi? Oke, terima kasih Ustadz. Mungkin dari teman-teman sekalian ada lagi yang ingin ditanyakan terkait materi yang sudah disampaikan hari ini maupun dari minggu-minggu sebelumnya. Monggo silahkan. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau sekarang kan kita sedang bahas nih motivasi-motivasi saja tentang pernikahan. Masih belum mendengarkan apa ya, ancaman-ancamannya orang yang menikah, tanggung jawab besarnya seperti apa. Jadi informasi ini jangan sampai teman-teman hanya cukup di sini ya, hanya mengambil cukup di motivasinya saja. Tapi harus lengkap, harus hatam nanti sampai belakang. Jadi pemahamannya utuh. Iya, baik Ustaz. Mungkin sejauh ini belum ada lagi Ustaz, karena waktunya juga udah agak panjang, sudah 3 pertanyaan, mungkin bisa dicukupkan saja. Kenapa? Nyambung pertanyaan yang tadi, yang tunangan yang Madura tadi, itu misalnya dia tunangan mulai SMP dan mau nikah setelah kuliah, berarti itu nggak apa-apa ya? Apa ada masa tunangan gitu, misalnya maksimal berapa bulan, maksimal berapa tahun? Nggak ada. Untuk ini, sebenarnya tunangan itu juga nggak ada ya. Tunangan itu dalam konsep Islam itu nggak ada. Yang ada khitbah. Khitbah itu dianggap mungkin tunangan gitu ya. Jadi tunangan yang ada sekarang kan, oh ini tunangannya boleh keluar bareng, boleh makan bareng, boleh diajak boncengan. Kan seperti itu ya adanya di Madura. Orang Madura adanya seperti itu. Boleh sepertinya. Ketika mendapatkan cerita dari teman-teman, ini sudah tunangan, jadi nggak apa-apa, boleh keluar. Sebenarnya nggak seperti itu. Jadi khitbah itu adalah meminta. Kalau sudah disetujui ya sudah, selesai sudah. Tinggal menunggu kapan mau menikah. Dan selama masa khitbah sudah tidak boleh lagi. Si laki-laki ini tidak boleh nador lagi. Kalau seandainya wanita bercadar nggak boleh dilihat lagi. Sudah, kalau sudah di khitbah sudah haram lagi bagi dia. Jadi khitbah itu tidak kemudian menghalalkan dia untuk berduaan. Tidak kemudian menghalalkan dia untuk bisa bersama-sama. Tidak menghalalkan itu. Jadi khitbah itu hanya untuk supaya orang ini tidak dinikahi atau tidak diminta oleh laki-laki lain. Itu saja. Dan sebaiknya masa khitbah ke pernikahan itu jangan lama-lama. Karena masa khitbah itu masa yang rentan dengan fitnahan. Sebagaimana saya juga diamanahi atau diwasiati oleh masyayikh, oleh Duriah Pondok Sukorejo, kalau nanti tunangan atau kalau nanti kamu sudah mengkhitbah, bahasa tunangan bahasa yang familiar ya sebenarnya, sangat familiar. Ketika mengkhitbah maka jangan lama-lama, segera langsung nikah supaya tidak timbul fitnah, supaya tidak terlalu lama melakukan hubungan. Jadi seperti itu. Jadi tidak lantas halal dan tetap haram hukumnya untuk melakukan sesuatu. Khalwat haram, melihat juga haram. Sekalipun sudah di khitbah. Begitu, Alifi. Ada lagi feedback dari teman-teman yang tadi menitipkan pertanyaan lewat chat. Ini ada titipan pertanyaan satu lagi. Malu katanya Ustadz mau menyampaikan. Gimana pandangan sampean tentang nikah siri? Ya sebenarnya kan udah ya nikah siri secara konstitusi negara. Itu kan sekarang banyak yang nikah siri ketika kuliah. Misalnya semester 1 atau semester 2 dia nikah. Tapi ada kayak perjanjian gitu, dia bisa kumpul suami istri ketika dia udah lulus kuliah. Itu gimana?
kalau hal itu diteruskan kan bisa jadi malah gimana ya? Gimana menurut pandangan sampean? Nah, jadi begini. Nikah siri Nikah itu jadi maksudnya nggak gimana? sesakral dulu lagi gitu loh, Mas. Kita definisikan dulu nikah siri itu apa. Nikah siri itu kan adalah nikah yang tidak dilaporkan ke KUA. Konteks Indonesia itu tidak dilaporkan di KUA, tidak dicatatkan. Itu adalah nikah siri. Jadi nikahnya sebenarnya sah ketika sudah memenuhi syarat rukun. Syarat rukun yang kemarin ya, ada suami, ada istri, ada wali, ada syahid, ada mahar. Maka sah nikahnya sah. Cuma ketika tidak dilaporkan, kemudian kan kalau dalam undang-undangnya kan tidak mengesahkan. Tidak mengesahkan orang yang melakukan nikah siri, sehingga dia perlu itsbat nikah nanti kan. Perlu itsbat nikah. Dan anak nanti ketika pernikahan siri itu, anaknya itu tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya. Artinya ini berkaitan dengan administrasi negara. Administrasi negaranya artinya ketika suami istri menikah siri, dia punya anak, maka anaknya ini kalau mau dibuatkan kakak, mau dibuatkan akte kelahiran, maka dia tidak bisa dinasabkan kepada si bapak, karena dia nggak punya bapak. Berarti dia dihukumi seperti anak zina, karena dia dinasabkan kepada ibu. Itu kan secara konstitusi. Kalau pandangan saya sendiri sebaiknya jangan. Kalau pendapat saya sendiri sebaiknya jangan. Kenapa? Karena nanti wanita yang akan dirugikan. Wanita yang akan dirugikan. Gimana? Kalau seandainya wanita itu mau dinikah siri dan tidak dicatatkan di KUA. Maka ketika si suami itu adalah suami yang nakal, suami yang hidung belang, maka dia dengan mudah menceraikan istrinya. Dan dia dengan mudah untuk menikahi wanita-wanita lain. Kan begitu. Jadi kan kalau untuk menceraikan kan gampang. Saya talak kamu kan sudah jadi cerai, ya kan? Kemudian kalau dia laki-laki hidung belang, saya ceraikan kamu, dia menikahi lagi wanita menikahi wanita dengan siri, menikahi wanita dengan siri. Ketika dia talak lagi, sehingga dia menjadi orang yang mitlaqah, orang yang suka mentalak. Kemudian si istri juga kasihan istrinya gimana? Nanti dikhianati, gampang dikhianati. Kemudian si anak nanti juga nasabnya nggak bisa ke ayah. Kemudian ketika ternyata nanti si suaminya yang sejatinya dia benar-benar suami meninggal, maka dia tidak akan mendapatkan warisan. Hilang karena dia tidak dianggap sebagai istri. Mana buktinya kalau dia istrinya? Sangat-sangat dirugikan. Bagi wanita yang dinikahi siri sangat-sangat dirugikan. Maka jangan, kalau gini saran saya jangan mau kalau nikahi siri. Nikah langsung ke KUA. Dan itu bentuk gentleman seorang laki-laki. Laki-laki yang sejati sebaiknya seperti itu. Harus langsung nikah di KUA, jangan nikah talak. Begitu sih pendek yang saya tahu. Iya, jadi jangan nikah siri ya, saudara tadi. Ya. Ada satu lagi titipan pertanyaan. Enggak. Dia semua. Titipan semua ya. Coba langsung ini ikut langsung nanya. Orangnya ikut ini Mas, cuma malu katanya. Ya. Semisal kita mau nikah, tapi walinya minta wali hakim, padahal ayah kandungnya itu masih hidup. Gimana hukum pernikahannya? Walinya wali hakim. Mewakilkan maksudnya. Mewakilkan nikah nggak apa? Nggak ada masalah. Hukumnya nggak boleh saja. Sekalipun walinya ada. Dan ini menjadi tradisi kan? Di pondok kita jadi tradisi. Walinya ada, tapi kemudian nikahkan oleh kiai. Gimana hukumnya? Kiai ini bukan siapa-siapa. Kiai wali hakim bukan. Kemudian wali juga bukan kan gitu. Hakim kan dari penghulu atau orang yang sudah ditunjuk oleh negara untuk menikahkan itu wali hakim. Tapi kemudian kiai menikahkan gimana? Boleh. Ini namanya perwakilan. Boleh mewakilkan wali boleh. Nggak ada masalah. Cuma catatannya satu, ketika dia mewakilkan, dia nggak boleh hadir dalam prosesi akad. Ya, kalau dia melakukan akad, dia anaknya mau menikah, kemudian ayahnya mewakilkan pernikahannya, maka si wali ini,
si wali yang sesungguhnya nggak boleh hadir ketika prosesi akadnya, karena dia sudah mewakilkan ke orang lain. Itu fikihnya seperti itu. Udah? Ada lagi? Ada titipan lagi? Kok pada takut tanya ya? Kita dibuat diskusi. Saya lebih senang diskusi sebenarnya. Lebih senang diskusi. Jadi kalau diskusi itu kan enak. Jadi masalahnya apalagi kemudian kita analisis menggunakan perspektif teori gitu kan, menggunakan perspektif fikihnya. Ulama mengatakan seperti ini, kalau di sini penjelasan begini, itu lebih bagus. Tadi misalkan katanya sekufu itu harus dalam harta, ini dalam penjelasan saya kok malah silang apa namanya pernikahan silang, itu bagus. Jadi menambah wawasan. Oke, baik. Mungkin karena udah dicukupkan ya, nggak ada lagi pertanyaan ya. Jangan dihabiskan semua pertanyaannya, biar minggu depan tetap hadir. Harus tuntas. Harus tuntas. Jadi memang saya kurang setuju dengan netizen yang apa namanya, yang berkomentar di luar sana. Kok bacanya kita Qurratul Uyun sih? Qurratul Uyun itu kan bagi orang yang sudah menikah. Ini belum menikah nih, kok sudah bahas itu? Tidak, sesungguhnya ini untuk orang yang masih belum menikah, supaya tidak salah dalam memilih pasangan, supaya bisa selektif. Ini kan baru kita memilih bagaimana proses akadnya, bagaimana yang syar'i, proses awal apa namanya, walimatul urs yang syar'i seperti apa, hingga proses setelah menikah seperti apa. Kalau udah menikah baru belajar, kan justru itu yang terlambat. Jadi kalau kitab Qurratul Uyun ini tidak dikhususkan kepada orang yang telah menikah, tidak. Kepada orang yang mau menikah lebih tepatnya. Orang yang hendak menikah, hatamin ini kitab dulu. Jadi semuanya dari proses awal, proses ketika akad nikah hingga sesudahnya, itu semuanya syar'i. Ada netizen-netizen di luar sana yang kemudian mengkritik kok yang dibaca kitab Qurratul Uyun yang seyogianya dipakai untuk kajian orang yang sudah menikah di masyarakat, bukan di kalangan mahasiswa. Karena mahasiswa itu kan masih fokus belajar, gak ada masalah. Sebenarnya gak ada masalah. Ini kitab bagus, tidak hanya untuk satu kalangan, tapi untuk semua kalangan. Tapi tidak untuk anak kecil. Kalau yang belum cukup usia memang tidak cocok untuk baca kitab ini. Gak cocok. Kalau ada yang belum balik mungkin bisa live ya. Apalagi begitu, gak cocok karena mereka juga tidak akan paham. Oke, mungkin bisa dicukupkan ya Ustaz. Bisa langsung kita akhiri. Semoga semua yang kita diskusikan, semua ilmu yang kita peroleh bisa memberikan keberkahan, memberikan kemanfaatan baik di dunia dan juga di akhirat. Oke, mungkin sebagai penutup, mari kita berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Ustadz sendiri. Okay. Al-Fatihah bil qabul wa tamam min kulli suluma wa salli shani dhahiran wa batinan fi din wa akhirah dafi'atan bi syarin jalibatan kulli khairin lana wa liwalidina wa auladina wa ahbabina masyayikhina fi din wa afiyah wa ala niyati anna Allah yanawir tahir qulubana wa qawalibana ma'al huda wa tuqa wal afaf wal ghina wal mauti ala dinil islam wal iman bila min hatim wal imtihan bi haqqi sayyidi waladiyan wa likulli niyatin salihah wa la hadratin nabi al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan berakhirnya doa tadi, otomatis juga mengakhiri perjumpaan kita pada malam hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf atas kekurangan dan segala kekeliruan yang terjadi dari awal hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua, tetap hadir di minggu-minggu selanjutnya sampai hatam.